Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Hari itu, langit Jakarta terlihat cerah. Prasetyo, seorang tentara yang gagah dan penuh semangat, berjalan pulang setelah bertugas. Kehidupan tampak sempurna baginya, karir yang cemerlang, istri cantik bernama Dewi, dan seorang anak perempuan yang manis, Lila. Namun, di balik semua itu, Prasetyo menyimpan rahasia kelam yang hanya dia dan beberapa rekannya yang tahu. Selama bertugas di berbagai daerah, Prasetyo sering merasa kesepian. Untuk mengatasi rasa sepinya, dia mulai mengunjungi tempat-tempat hiburan malam dan menyewa pekerja seks komersial, PSK. Meskipun sadar akan risikonya, Prasetyo selalu merasa bahwa dirinya kuat dan tak terkalahkan. Di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya, Prasetyo duduk dengan segelas minuman di tangannya. Musik berdentum keras, dan lampu warna-warni menambah semarak suasana. Prasetyo merasa lelah dan kesepian setelah menjalani tugas yang berat. Dia memandang sekeliling dan melihat seorang wanita cantik mendekatinya. "Apakah Anda butuh teman malam ini?" tanya wanita itu dengan senyum menggoda. Prasetyo mengangguk tanpa banyak berpikir. Malam itu mereka habiskan bersama. Ini bukan pertama kalinya Prasetyo melakukan hal seperti ini, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Bulan demi bulan berlalu, kebiasaan Prasetyo mulai membawa konsekuensi serius. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda sakit yang aneh. Prasetyo sering merasa lelah, demam, dan mengalami penurunan berat badan yang drastis. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah serangkaian tes, dokter memberitahu bahwa Prasetyo positif HIV. Dunia Prasetyo runtuh seketika. Dia tak tahu bagaimana harus memberitahu Dewi, istri yang selalu setia menantinya di rumah. Malam itu, Prasetyo duduk di ruang tamu dengan pikiran yang kacau. Dewi, yang sedang menyiapkan makan malam, memperhatikan suaminya yang tampak berbeda. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Dewi sambil duduk di sebelahnya. "Kamu tampak begitu murung akhir-akhir ini." Prasetyo menghela napas panjang. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengakui segalanya. Dengan suara bergetar, dia menceritakan semuanya kepada Dewi. Tentang kebiasaannya menyewa PSK, tentang hasil tes HIV-nya, dan ketakutannya akan masa depan. Mendengar pengakuan Prasetyo, Dewi merasa dunianya hancur. Rasa cinta, marah, kecewa, dan takut bercampur aduk dalam hatinya. Namun, meski marah, Dewi memutuskan untuk tetap bersama Prasetyo dan merawatnya. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang paling sulit dalam hidup mereka, dan meninggalkan Prasetyo bukanlah solusi. Prasetyo semakin lemah. Dewi merawatnya dengan penuh kasih sayang, meski hatinya terluka. Hari demi hari, mereka mencoba untuk tetap kuat. Namun, takdir berkata lain. Hanya beberapa bulan setelah pengakuan itu, Prasetyo meninggal dunia. Kepergian Prasetyo meninggalkan luka mendalam bagi Dewi dan Lila. Mereka mencoba melanjutkan hidup meski bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Setelah kematian Prasetyo, Dewi mulai merasa tidak enak badan. Dia sering mengalami gejala yang mirip dengan yang dialami oleh suaminya dulu. Dengan perasaan cemas, Dewi memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil tes menunjukkan bahwa Dewi positif HIV. Ternyata, Dewi tertular HIV dari Prasetyo. Ketakutan terbesar Dewi menjadi kenyataan. Bagaimana dia bisa menjaga dan merawat Lila jika dirinya sendiri sakit? Dewi merasa sangat bersalah karena tanpa sadar, dia juga telah menularkan penyakit ini kepada anaknya. Lila, yang saat itu baru berusia 5 tahun,
mulai menunjukkan gejala yang serupa. Dokter mengonfirmasi bahwa Lila juga positif HIV. Hati Dewi hancur berkeping-keping. Dia merasa telah gagal sebagai seorang ibu dan istri. Dewi duduk di kamar Lila sambil menangis. Lila yang masih kecil tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. "Ibu, kenapa ibu menangis?" tanya Lila dengan polos. Dewi memeluk Lila erat. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya merasa sedih." Namun, di tengah kegelapan ini, Dewi menemukan kekuatan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia memutuskan untuk tidak menyerah. Dewi mencari informasi sebanyak mungkin tentang HIV dan cara mengelola penyakit ini. Dia bertemu dengan banyak orang yang memiliki cerita serupa dan mulai bergabung dalam komunitas yang mendukung orang-orang dengan HIV/AIDS. Melalui komunitas itu, Dewi bertemu dengan Ratna, seorang wanita yang juga hidup dengan HIV. Ratna telah hidup dengan HIV selama lebih dari 10 tahun dan berhasil mengelolanya dengan baik. Dia menjadi mentor dan teman bagi Dewi. "Dewi, hidup dengan HIV bukan berarti hidup kita berakhir," kata Ratna suatu hari. "Dengan pengobatan yang tepat dan gaya hidup sehat, kita bisa hidup dengan baik. Kamu harus kuat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk Lila." Kata-kata Ratna memberikan kekuatan baru bagi Dewi. Dia mulai mengonsumsi obat antiretroviral, ARV, dan memastikan Lila mendapatkan perawatan yang sama. Perlahan tapi pasti, kondisi mereka mulai membaik. Dewi juga memutuskan untuk menjadi aktivis dan edukator HIV/AIDS. Dia ingin membagikan kisahnya kepada orang lain agar tidak ada lagi yang mengalami apa yang telah dia lalui. Dewi sering mengunjungi sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat-tempat kerja untuk memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Dia berbicara tentang pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, bahaya penyalahgunaan narkoba, dan pentingnya tes HIV. Suatu hari, Dewi memberikan penyuluhan di sebuah sekolah. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Sari yang baru saja mengetahui bahwa dia positif HIV. Gadis itu merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. "Bu Dewi, saya merasa hidup saya hancur. Saya tidak tahu harus bagaimana," kata Sari dengan mata berkaca-kaca. Dewi menggenggam tangan Sari dengan lembut. "Kita semua punya warna-warni dalam hidup kita, Sari. Terkadang, warna itu gelap dan menakutkan. Tapi ingat, selalu ada warna cerah yang bisa kita ciptakan sendiri. Kamu tidak sendirian. Kita bisa melalui ini bersama." Kata-kata Dewi memberikan harapan baru bagi Sari. Dia mulai memahami bahwa meskipun hidupnya telah berubah, dia masih punya masa depan yang bisa dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Waktu terus berjalan. Dewi dan Lila terus hidup dengan semangat dan harapan. Meskipun bayang-bayang masa lalu masih ada, mereka tidak lagi merasa takut. Mereka telah belajar untuk menerima dan mengelola penyakit mereka dengan baik. Mereka juga belajar untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Lila tumbuh menjadi gadis yang kuat dan penuh semangat. Di sekolah, dia aktif dalam berbagai kegiatan dan mendapatkan banyak teman. Meski hidup dengan HIV, Lila tidak pernah merasa terasing atau berbeda. Dewi selalu memastikan bahwa Lila mendapatkan perawatan yang terbaik dan dukungan yang penuh kasih sayang. Suatu hari, ketika Dewi sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, Lila mendekatinya dengan senyum lebar di wajahnya. "Ibu, aku ingin jadi dokter saat besar nanti. Aku ingin membantu orang-orang seperti kita," kata Lila dengan penuh semangat. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata anaknya. "Itu impian yang indah, sayang. Ibu yakin kamu bisa mewujudkannya. Kamu adalah anak yang kuat dan penuh semangat." Lila memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Ibu. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Melalui perjuangannya,
Dewi berhasil menginspirasi banyak orang. Dia menunjukkan bahwa meskipun hidup bisa memberikan kita tantangan yang sangat berat, kita masih bisa bangkit dan menemukan kekuatan dalam diri kita. Dewi dan Lila tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang dalam cara yang luar biasa. Mereka telah belajar bahwa hidup adalah campuran dari warna-warna gelap dan cerah. Meskipun mereka pernah mengalami masa-masa sulit dan penuh penderitaan, mereka juga menemukan kebahagiaan dan makna dalam perjuangan mereka. Mereka adalah bukti bahwa dalam kegelapan sekalipun, kita masih bisa menemukan cahaya yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik. Kisah Prasetyo, Dewi, dan Lila adalah cerminan dari kekuatan manusia untuk bangkit dari keterpurukan. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka menemukan cara untuk tetap bertahan dan menjalani hidup dengan penuh makna. Mereka adalah bukti bahwa dalam kegelapan sekalipun, kita masih bisa menemukan cahaya yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, Dewi dan Lila berdiri di sebuah panggung kecil di depan sebuah komunitas yang mereka dirikan untuk mendukung orang-orang dengan HIV/AIDS. Mereka berbicara tentang perjalanan mereka, tentang kehilangan dan penemuan kembali harapan, dan tentang kekuatan cinta dan dukungan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menemukan kekuatan dalam diri kita, kata Dewi sambil memegang tangan Lila. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita, selalu ada cahaya di masa depan. Kita hanya perlu percaya dan terus berjalan menuju cahaya itu. Lila tersenyum dan melanjutkan, hidup adalah tentang bagaimana kita memilih untuk melukisnya. Meski ada warna-warna gelap, kita selalu bisa menambahkan warna-warna cerah. Kita bisa menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan, meski dengan segala tantangan yang ada. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa meskipun hidup bisa penuh dengan kesulitan, cinta, harapan, dan keteguhan hati bisa membawa kita melalui segalanya. Kesetiaan dan tanggung jawab dalam pernikahan adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi keluarga dari bahaya. Islam sangat menekankan kesucian pernikahan dan mengharamkan zina, yang merupakan dosa besar dengan konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga keluarga dan masyarakat luas. Kedua, pentingnya bertaubat dan mencari ampunan Allah ketika melakukan kesalahan. Prasetyo tidak segera bertaubat atas dosa-dosanya, dan akibatnya berdampak buruk bagi dirinya dan keluarganya. Ketiga, kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Dewi menunjukkan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi kenyataan pahit setelah mengetahui bahwa dia dan anaknya tertular HIV. Dalam Islam, setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman dan sebagai jalan untuk mendapatkan pahala yang besar jika dihadapi dengan sabar dan tawakal. Keempat, pentingnya mencari ilmu dan pemahaman yang benar tentang kesehatan dan penyakit. Dewi berusaha mencari informasi tentang HIV dan bergabung dengan komunitas pendukung untuk mengelola penyakitnya dengan baik. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk selalu mencari ilmu sebagai jalan untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan hidup. Terakhir, kisah ini mengajarkan bahwa dengan kasih sayang, dukungan, dan usaha yang sungguh-sungguh, kita dapat menghadapi dan mengatasi berbagai kesulitan, serta memberikan inspirasi dan harapan bagi orang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.